Hai semuanya, selamat datang di Mencoba Industri. Apa? Kenapa nggak nge-gym? Itu sih, itu pertanyaan gue. Oke. Maksud gue lu nggak ngaca abis itu kayak Ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih apa? tentang ini. Oke? Oke? Menurut gue orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya. Iya. Secara mental. Orang pintar tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan. Lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu otak kosong. Lari itu masih ada Otak kosong. kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini. Gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya sih. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan pernyataan kontroversial dari seorang Timothy Ronald. Ya, ia menyebutkan bahwa nge-gym adalah aktivitas yang paling goblok. Sebuah pernyataan yang sontak memicu perdebatan dan beragam reaksi. Tapi benarkah demikian? Atau ada sudut pandang lain yang bisa kita gali dari opini ini? Sebelumnya, mari kita bedah dulu apa yang mendasari dari pernyataan Timothy Ronald. Dari video yang beredar, ia berargumen bahwa nge-gym itu goblok karena tidak membutuhkan banyak pemikiran, hanya mengandalkan tenaga dan juga paksaan. Ia bahkan membandingkan dengan olahraga lain seperti boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, yang menurutnya lebih melibatkan otak. Ia juga berasumsi bahwa orang pintar cenderung tidak suka nge-gym karena merasa otaknya kosong saat melakukannya. Sebelumnya, penting untuk diingat, ini adalah opini personal dari Timothy Ronald. Namun, dari opini ini, kita bisa menarik beberapa tanggapan dan asumsi yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Oke, pertama, mari kita tanggapi dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Apakah nge-gym benar-benar aktivitas tanpa otak? Faktanya, untuk mendapatkan hasil optimal dan menghindari cedera, nge-gym justru membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kamu harus memahami anatomi tubuh, biomekanik gerakan, nutrisi, periodisasi latihan, hingga prinsip progressive overload. Ini semua tentunya membutuhkan riset, pembelajaran, dan penerapan yang cerdas. Bahkan, banyak studi yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik, termasuk nge-gym, justru meningkatkan fungsi kognitif dan kesehatan mental. Jadi, jika dilakukan dengan benar dan berilmu, nge-gym jauh dari kata goblok. Tapi justru sebaliknya, ia bisa menjadi aktivitas yang sangat cerdas dan bermanfaat. Yang kedua, kita bisa melihat dari sudut pandang tujuan dan motivasi. Asumsi Timothy bahwa orang pintar tidak suka nge-gym mungkin berangkat dari pandangan bahwa nge-gym hanya tentang paksaan fisik. Namun, setiap orang punya alasan berbeda untuk nge-gym. Ada yang nge-gym untuk kesehatan, untuk meningkatkan performa olahraga, untuk membentuk tubuh, atau bahkan sebagai terapi stres. Bagi banyak orang, nge-gym adalah disiplin diri, konsistensi, dan perjuangan melawan batasan diri. Ini adalah proses yang membangun karakter dan mental, bukan hanya fisik. So, pertanyaannya adalah, apakah orang pintar tidak perlu kesehatan fisik? Tentu saja perlu. Dan banyak sekali profesional, akademisi, atau individu cerdas lainnya yang menjadikan nge-gym sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat mereka demi menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh.
Dari pernyataan Timothy, kita bisa mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin ia melihat nge-gym dari perspektif yang sangat sempit, hanya pada aspek repetitif dan fisik, tanpa mempertimbangkan ilmu di baliknya. Ini bisa jadi karena pengalaman pribadinya atau pengamatan yang terbatas. Kedua, ada kemungkinan ia ingin memprovokasi diskusi atau menarik perhatian. Kontroversi seringkali menjadi cara yang efektif untuk membuat konten viral dan memancing interaksi. Ini adalah strategi komunikasi yang umum digunakan di media sosial. Ketiga, bisa jadi ia ingin menekankan pentingnya stimulasi intelektual dalam setiap aktivitas. Meskipun ia salah dalam mengeneralisasi nge-gym, pesannya tentang pentingnya berpikir dan terus belajar dalam hidup mungkin bisa diambil sebagai poin positif, terlepas dari konteksnya. Jadi kesimpulannya, apakah nge-gym itu paling goblok? Tentu saja tidak. Seperti aktivitas lain, nge-gym bisa menjadi goblok jika dilakukan tanpa ilmu, tanpa tujuan, dan hanya sekedar ikut-ikutan. Namun, jika dilakukan dengan pengetahuan, disiplin, dan pemahaman yang benar, nge-gym adalah aktivitas yang sangat bermanfaat, baik untuk fisik maupun mental. Pernyataan Timothy ini mengingatkan kita untuk selalu kritis terhadap setiap opini, terutama yang bersifat generalisasi. Setiap aktivitas memiliki nilai dan kompleksitasnya sendiri, tergantung bagaimana kita mendekatinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Timothy Ronald ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.